Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam Ar-Rawa'i'ul Bayan. Kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 57. Kita melanjutkan penafsiran yang detail mengenai ayat sihir. Penafsiran yang kelima, dalam Al-Quran disebutkan tentang bahwasanya sihir itu termasuk kekufuran. Tersebut dalam firman Allah, wa ma kafara Sulaiman. Jadi di sini dikehendaki Nabi Sulaiman bukanlah penyihir, bukan melakukan kekufuran. Jadi seakan-akan sihir ini memang menuju kepada kekufuran karena saking jeleknya. Sebagaimana orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu, dia dikatakan sebagai kufur atau orang kafir. Seperti dalam firman-Nya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi di sini jelas menyatakan bahwa sihir ini harus dihindari oleh orang-orang karena termasuk dosa yang besar yang menghancurkan. Bahkan termasuk penyerta dalam kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian penafsiran yang detail keenam, diriwayatkan dahulu ada seorang lelaki yang bicaranya sangat indah, sastranya sangat tinggi kepada Raja Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau mengatakan, inilah sihir yang halal. Jadi kata-katanya itu seperti menghipnotis, membius. Jadi punya efek di dalam hati dan berpengaruh di dalam kehidupan. Sebagaimana dulu ada dua orang yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu salah satunya berpidato sehingga orang-orang tercengang. Mereka terheran-heran dengan kata-katanya yang sangat indah, penuh dengan sastra, sehingga Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dalam penjelasan ada sihir. Jadi ada kata-kata yang di situ seakan-akan menyihir orang-orang. Dan terus, lantas bagaimana kata-kata kok dimisalkan sihir? Jawabannya, ini adalah majaz, bukan hakikoh. Jadi ini hanya sebagai kiasan saja, karena persamaannya kalau sihir itu bisa memberi efek, bisa berpengaruh terhadap hati orang-orang, mereka menjadi tertarik, mereka menjadi condong kepadanya, dan bahkan terlena
Begitu pula antara sihir dan kata-kata ini, kalau kata-kata juga bisa seperti menghipnotis yang mendengarkan, mereka larut dalam apa yang ia ucapkan. Kemudian detail yang ketujuh, jika dikatakan dua malaikat, yakni Harut dan Marut, itu mengajarkan sihir kepada manusia, padahal sihir itu haram dan yang meyakini dinyatakan kafir. Jadi bagaimana mungkin malaikat mengajarkan itu? Maka jawabnya adalah malaikat ini menyampaikan materi tentang sihir bukan untuk diamalkan, bukan untuk dipraktekkan, akan tetapi untuk menjaga dan menyelamatkan dari bahayanya. Karena orang yang tidak tahu keburukan, dia pasti akan jatuh dalam keburukan tersebut. Dahulu dikatakan kepada sahabat Umar bin Khattab bahwa ada seseorang yang sama sekali tidak tahu keburukan. Lalu beliau mengatakan, dia kalau begitu pantas kalau seandainya nanti jatuh ke dalam jurang keburukan tersebut. Jadi seperti kalau untuk meringkus maling ya harus tahu teori tentang maling. Kalau mau selamat dari kemalingan harus tahu trik dan tips bagaimana maling melakukan aksinya. Kalau kita tidak tahu hal-hal yang buruk dan pencegahan atau penanganannya, mustahil pasti akan terkena keburukan itu. Na'udzubillah. Kemudian untuk pendapat yang sahih mengenai dua malaikat kok sampai membahas tentang sihir, ini sebagaimana dikatakan Imam Al-Alusi bahwa sebenarnya keduanya ini hanya sebagai ujian terhadap manusia. Jadi untuk membedakan mana mukjizat dan mana sihir. Jadi sama-sama sesuatu yang luar biasa. Kalau mukjizat ini hak nyata untuk para nabi dan rasul, sedangkan sihir ini adalah tipu muslihat atau permainan setan atau bahkan manusia, dan itu hanya sekali lagi tipu-tipu. Al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, apakah sihir itu hakikat nyata dan memberi pengaruh dalam kenyataan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhurul ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu adalah hakikah nyata dan memberi pengaruh atau memberi efek. Kemudian menurut pendapat Mu'tazilah dan sebagian Ahlus Sunnah, sihir itu tidak hakikat, tidak nyata terjadi. Dia hanyalah tipu daya atau pemolesan atau merupakan penyesatan, dan itu termasuk dari semisal sulapan, ya, simsalabim. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sulapan, atau kalau di Malaysia itu silap mata, jadi tipuan. Dan bagi mereka sihir itu ada bermacam-macam. Jadi durubus sihir, macam-macam sihir.
Yang pertama, at-takhyil wal khida'. Jadi seperti memberi khayalan tertentu dan memberi tipu daya. Ini seperti dilakukan oleh tukang sulap. Jadi mereka menyembelih burung emprit. Jadi seakan-akan disembelih, kemudian dilempar seakan-akan terbang. Nah, padahal ini hanya tipu daya. Ini ada dua burung, yang satu disembunyikan, yang satu disembelih ya, diperlihatkan, dan nanti yang dilempar itu yang masih hidup dan bisa terbang. Jadi hanya tipu muslihat saja. Kemudian seperti contoh yang lain ya, misalnya ada ular yang telah ular-ular ya yang telah di air keras. Kemudian ada ular yang masih hidup. Nah, dan air keras ini nanti merupakan seakan-akan ular yang masih mati ya, yang masih mati. Nanti diberi pemanas tertentu dia bisa bergerak-gerak. Jadi seolah-olah hidup, seolah-olah seperti ular yang masih hidup. Jadi contoh-contoh lain tipu daya kalau zaman sekarang banyak sekali ya, apalagi dengan efek editing atau efek acting dari kamera. Itu mungkin saja untuk sulapan. Mungkin dari sisi pengambilan gambar, atau ada pemeran pembantu di balik layar, atau ada setting-setting pemain-pemain atau barang-barang yang di situ penuh tipu muslihat. Kemudian yang kedua, al-kahana wal irafah bitariqit tawatu. Jadi seperti para dukun, juru bedek, mereka seperti meramal ya, memprediksi masa depan. Dan ini dengan cara ya kebetulan nanti akan cocok ya. Ilmu cocok logi ya, digatuk-gatuk ya, gotak-gatuk matuk. Jadi ini banyak dialami oleh para normal ya, para peramal atau dukun-dukun juru bedek tadi. Mereka menyebar orang-orang untuk meneliti mungkin sisi rahasia mereka, kemudian ia sampaikan, dan nanti saat didemokan, saat didemonstrasikan, seakan-akan dia tahu yang gaib. Dan lagi ada unsur pemberitahuan dari setan atau jin yang mereka nguping, mencuri dengar dari langit. Jadi bagi tugas para malaikat, sehingga seakan-akan nanti dari dukun ini tahu masa depan, padahal ada bocoran dari Lauhul Mahfuz atau dari pembagian tugas Allah kepada para malaikat. Jadi seakan-akan para penyihir ini atau para peramal ini tahu masa depan. Dan dulu Al-Hallaj, orang yang meyakini wahdatul wujud, di bahwa dia dan Allah itu sama, dia ya Allah itu ya, karena tidak ada yang lain kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang lain ya, dirinya menyatu kepada Allah ya. Jadi itu keyakinan yang sesat, menyesatkan. Jadi dia itu dulu sering membuat tipu muslihat. Jadi orang-orang
yang telah ia briefing itu menaruh makanan-makanan, minuman di dalam tanah. Kemudian saat demonstrasi kepada orang lain, coba itu digali ya. Nah, ternyata ada makanan minuman sesuai yang ia katakan. Jadi ada unsur trik, dan dia mengatakan itu termasuk karomah. Nah, ini tipu muslihat berarti tidak asli. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.